Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiana Wilianca dengan NIM dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan prodi Tadris IPS kelas 1A Tadris IPS. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nurdiansa sebagai dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan IPS. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Landasan Pendidikan IPS. Materinya adalah Landasan Psikologi Pendidikan. Bagian pertama, pengertian landasan psikologis pendidikan. Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu fisik yang artinya adalah jiwa, sedangkan logos artinya adalah ilmu pengetahuan. Namun secara etimologi, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Psikologi pendidikan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia pada jilid 13 tahun 1990 mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. D. Definisi psikologi pendidikan. Menurut Mohobensyah, ilmu psikologi adalah sebuah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Menurut Tardif, ilmu psikologi adalah sebuah bidang studi yang berhubungan dengan penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam pendidikan, yang meliputi studi sistematis tentang proses-prosesnya dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia, yang tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan koefisien di dalam pendidikan. Pada poin selanjutnya, yaitu poin C, ruang lingkup psikologis pendidikan. Yang pertama, belajar, yang kedua, proses belajar, dan yang ketiga, situasi belajar. Yang pertama, belajar, yaitu pokok bahasan yang mencakup berbagai teori, prinsip-prinsip, karakteristik perilaku siswa, dan lain-lainnya. Yang kedua, proses belajar, yaitu pokok bahasan tentang tahapan, perbuatan, dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar, yaitu pokok bahasan tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, terkait dengan aktivitas belajar siswa. Selanjutnya, yang D, cabang landasan psikologi. Landasan psikologi itu terbagi atas 3. Yang pertama, landasan psikologi perkembangan. Yang kedua, landasan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan psikologi sosial. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang psikologi perkembangan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Yang A, pendekatan pentahapan. B, pendekatan diferensial. Maksudnya adalah memandang sebuah individu itu memiliki kesamaan dan perbedaan. Atas dasar ini, orang membuat kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan ras, bakat, dan status sosial ekonomi. Dan yang ketiga, pendekatan ipsatif. Maksudnya adalah pendekatan ini berusaha melihat karakteristik individu dan perkembangan individual. Russell membagi masa perkembangan anak itu menjadi 4 tahap. Yang pertama, pada masa bayi dari 0 sampai 2 tahun, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Yang kedua, masa anak dari usia 2 sampai 12 tahun, yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif.
Yang ketiga, masa pubertas dari usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun yang ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemajuan untuk berpetualang. Yang keempat, masa adolesen dari usia 15 sampai 25 tahun yang ditandai dengan pertumbuhan seksual yang menonjol, sosial, kata hati, dan moral. Pada usia ini, remaja ini sudah mulai berbudaya. Yang kedua, psikologi belajar. Menurut Siddhartha, belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat atau kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain, serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Secara psikologisnya, suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Yang ketiga, psikologi sosial. Menurut Hollander, psikologi sosial adalah psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu yang terkait tentang A. Kepribadian seseorang, B. Perilaku seseorang, C. Latar belakang. Poin selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan. Yang pertama, kontribusi psikologi pendidikan terhadap pengembangan kurikulum. Yang kedua, kontribusi psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Dan poin selanjutnya, teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme. Dalam teori ini, perilaku yang menjadi pembelajaran ialah perubahan tingkah laku yang merupakan dampak dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif adalah kesadaran fokus terhadap perubahan proses dan struktur mental yang terjadi sebagai hasil usaha untuk memahami lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga adalah teori humanisme, bertujuan agar pendidik membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan cara mengenal potensi-potensi keunikan yang ada pada masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik tersebut lebih percaya dan yakin akan kemampuan. Dan teori yang terakhir yaitu teori koneksionisme. Teori ini disebutkan bahwa stimulus akan mengirimkan pesan mengenai panca indera dan merespon perilaku. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tujuan psikologi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, memahami keadaan siswa. Yang kedua, terciptanya suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, memberikan bimbingan bagi siswa. Yang keempat, penetapan tujuan pembelajaran. Yang kelima, adanya evaluasi pembelajaran. Yang keenam, strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketujuh, interaksi yang tepat dengan siswa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video pembelajaran saya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.